Ya, kita masuk ke penjumlahan vektor dengan cara analisis. Syarat untuk mengerjakan materi ini adalah kalian harus hafal nilai dari trigonometri ini yang ada di tabel ini. Minimal ini aja dulu dihafalin. Nah, gimana cara ngapalinnya? Ini ada tips dari saya. Jadi untuk sin, kalau kita lihat di tabel ya, ini tuh dari 0 derajat ke 90 derajat, sudutnya kan semakin besar. Angkanya juga semakin besar. Dari yang tadinya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 menjadi 1. Sementara untuk cos, kalau kalian perhatiin, jika sudutnya makin besar, angkanya semakin kecil. Kenapa? Karena di sini dia bergerak dari 1, berakhir dari 0. Berarti kan menjadi kecil tuh. Nah, sebenarnya penulisnya tinggal dibalik aja tadinya. Di sini 1, pindah ke sini, setengah akar 3, pindah ke sini. Jadi nulisnya tinggal dibalik. Kalau tadi berawal dari 0 berakhir di 1, ini berawal dari 1 berakhir di 0 gitu. Jadi kalian cukup hafalin sin aja sih. Sementara tangannya gimana? Tangan itu didapat dari sin dibagi cos gitu. Jadi 0 dibagi 1, 0. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3, setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Jadi kalian sebenarnya cukup menghafalkan sin dimana nilainya itu semakin besar semakin besar. Angkanya juga gampang nih polanya, 0, setengah, jadi setengah akar 2, akar 2 nya berubah jadi akar 3, kalau udah sampai 3 jadi 1 deh gitu. Nah, selain itu, selain ngapalin trigonometri, kalian juga harus tahu nih, ini ada koordinat kartesius. Kalian harus tahu letak x positif, negatif, y positif, y negatif gitu. Kalian harus tahu karena nanti akan mempengaruhi nilai perhitungan kalian. Nah, ini yang tadi harus bisa trigonometri dasar yang di tabel tadi. Terus kita harus bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah nilai sin itu berarti kaitannya sama depan sudut. Nilai cos itu berkaitannya sama sudut. Nah, sudut itu dalam rumus biasa dengan theta atau alfa. Nah, kesepakatan ini kalian harus terima. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal itu ada yang F1 yang ditunjuk sama garis merah, F2 yang ditunjuk sama garis merah, F3 itu yang warna kuning yang 6 itu. Nah, kita buat dulu nih, kita bikin garis bantu supaya apa? Supaya kita bisa memproyeksikan yang F1 sama F3 ini supaya jadi intinya jadi bentuk segitiga lah ya, kalau saya sih biasa bilangnya gitu. Jadi kita bikin garis bantu atau garis proyeksi. Sekarang yang satu nih dengan bentuk segitiga kan. Nah, yang ketiga juga gitu dengan bentuk segitiga seperti itu. Nah, sekarang kita bikin tabel. Tabel itu terdiri dari nilai vektor, sudut, sumbu X, sumbu Y, atau boleh langsung sumbu X, Y juga boleh. Kita lihat yang satu itu nilainya 3 Newton, F2 itu nilainya 3 Newton, F3 itu di sini nilainya 6 Newton. Di satu itu sudutnya 60 derajat, di yang kedua itu nggak ada, di yang ketiga itu 60. Nah, tadi kan udah kita sepakati bahwa kalau misalkan samping sudut itu kita pakai cos, sin itu kita dipakai jika dia di depan. Apanya sih? Ini tuh maksudnya adalah si gaya di X sama gaya di Y ini. Kita balik lagi di yang satu, fokus ke segitiga ini ya. Nah, ini kan F1-nya miring, artinya F1 itu punya nilai di komponen X dan Y. Berapa nilai di komponen X? Kita lihat di sini, sumbu X itu mendatar. Di segitiga ini, sumbu X di segitiga ini adanya di samping 60 derajat. 60 derajat ini sudut yang saya tadi maksud. Artinya apa? Artinya sumbu X adanya di samping sudut. Kalau di samping, tadi kita udah sepakat, kita pakainya cos. Maka kita bisa tuliskan di sini F1X itu sama dengan F1 cos alfa. Dimana alfanya adalah 60, F1-nya 3. Nah, cos 60 di tabel tadi udah ada nilainya, itu setengah, yaitu 3 dikali setengah. Jadi jawabannya 1,5 Newton. Karena dia adanya di X positif, maka nilainya pun juga positif. Sementara di sumbu Y, kita lihat lagi di gambar yang satu tadi,
sumbu Y itu kan tegak di sini. Kalau kita proyeksiin ke bentuk yang segitiga ini, dia itu yang garis biru ini. Nah, garis biru ini posisinya ada di depan 60 derajat. Nah, nih, di depan. Ini kan sudutnya ada di sini. Nah, ini panah ini menunjukkan bahwa si sumbu Y ini adanya di depan. Karena di depan, jadinya kita pakai sin. Jadi F1Y adalah F1 sin alfa. F1-nya 3, sin alfa atau sin 60 ini setengah akar 3. 3 dikali setengah itu 1,5. Ya udah tinggal diisi aja 1,5 akar 3. Gitu. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu dia 3 Newton, tapi nilainya hanya ada di sumbu X. Gimana? Ya udah. Berarti kalau adanya cuma di X, di Y-nya nilainya 0 gitu. Di X-nya, lihat posisinya, dia adanya di X negatif atau di sebelah kiri, maka nilainya jadinya minus 3. Seperti itu. Gitu. Terus sekarang yang 3 gimana? Yang ketiga juga sama, kita harus perhatiin ini ada bentuk segitiga ini nih, yang sumbu Y ini posisinya ada di depan sudut. Karena jadi depan sudut, maka kita lagi-lagi menggunakan sin. Jadi kita lihat di sini F3X, F3 dikali cos alfa, 6 dikali cos alfa dapatlah 3. Posisinya ada di X, ada di sebelah kanan atau di X positif, maka nilainya pun positif. Tapi lihat, dia posisinya ini kan vektornya ke bawah nih. Kanan tapi ke bawah, karena bawah berarti Y-nya nanti negatif gitu. Nah, ini kita tinggal jumlah 1,5 dikurang 3 ditambah 3. Maka tersisa 1,5. Yang Y juga gitu. 1,5 akar 3 tambah 0 dikurang 3 akar 3, jadi jawabannya segini. Kalau udah berapakah resultan gayanya? Resultan gayanya itu mirip rumus Pythagoras. Jadi tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat, X-nya 1,5 kuadrat, Y-nya 1,5 akar 3. 1,5 kuadrat itu artinya 1,5 dikali 1,5. 1,5 akar 3 kuadrat itu artinya 1,5-nya dikuadratin, setelah itu akar 3-nya kita kuadratin. Jadilah kita punya 1,5 dikali 1,5 dikali 3 dikali akar 3. 1,5 kali 1,5 2,25, 1,5 kali 1,5 2,5, akar 3 kali akar 3 jadi 3. 2,5 kali 3 itu 6,75. Ditambah 2,25 itu 9. 9 di akar jadinya 3. Jadi resultan gayanya adalah 3 Newton, seperti itu. Terus ini ada soal, silahkan kalian bisa kerjain soal ini sambil nonton video dan catatan dari dokumen ini nanti. Gitu. Terus contoh berikutnya yang berkaitan sama vektor. Ingat vektor itu kaitan sama arah. Ada seorang anak berlari lurus 80 meter ke utara, kemudian belok ke timur, berbelok ke selatan. Yang ditanya perpindahan. Kita harus tahu dulu arah mata angin, ya. Selain itu kita juga harus ingat dulu nih, perpindahan hanya memperhatikan titik awal dan akhir. Nah, ini kalau kita gambar versi soalnya, seorang anak berlari lurus 80 ke utara. Utara itu ke atas kan? Maka ini starting pointnya 80 ke utara tuh ini. Terus belok ke timur, timur itu ke kanan. Beloknya berapa? 80. Ya udah, kanan 80. Belok lagi ke selatan 20, selatan ke bawah berarti bawah 20. Jadi kita tinggal nambahin di ujung panah ini, tambahin lagi panah baru, ujung panah ini tambahin lagi panah baru. Dan ingat, clue ini perpindahan itu hanya memperhatikan titik awal dan akhir. Awalnya yang 80 ini, akhirnya di 20 ini. Ingat, karena dia akhirnya yang di 20, jadi ujung panahnya itu yang di 20. Ketika kebalik naruh segitiganya itu akan beda artinya. Kita lanjut ke fokus ke segitiga perpindahan ini, yang oranye-oranye ini. Kita punya garis putus-putus ini, yang di sini nilainya akan sama dengan yang di atasnya kan, yaitu 80. Gitu. Terus ini yang tadinya 80, karena ke utara 80, terus ke selatannya dia 20, maka alasnya yang tadinya 80, sisa 60, kayak gitu. Ini tinggal pakai Pythagoras nih buat cari perpindahannya, ya kan? Karena kebetulan perpindahannya adalah sisi miring. Karena sisi miring berarti tinggal pakai Pythagoras. Jadinya 60 kuadrat, 80 kuadrat. Ya, kalian tahu lah ya, hasilnya pasti nanti 100. Saya anggap kalian semua tahu, kayak gitu. Soal berikutnya. Soal berikutnya ini, saya hanya akan menjelaskan arahnya, angkanya silakan kalian hitung sendiri. Seorang anak berlari lurus 7 meter ke barat, berarti ke barat nih, ke kiri. Ke selatan 8, berarti ke bawah.
terus belok ke timur berarti ke kanan 13. Nah, arahnya gimana sekarang? Kan yang ditanya perpindahan, terus kita harus tahu arahnya kemana. Arahnya udah tinggal awal dan akhir. Awalnya jadi tumpu, akhirnya jadi ujung panah. Yang beloknya ke bawah kayak begini, itu adalah tenggara. Nah, kadang-kadang kalau salah gambar, kamu main seenaknya aja ngegambar, jadinya suka kebalik, ujung panahnya di sini, awalnya di sini. Ketika ujung panahnya di sini, berarti arahnya tuh serong kiri atas. Serong kiri atas itu jadinya barat laut. Gitu. Sementara harusnya arahnya tenggara. Jadi kalian harus ingat, arah perpindahannya itu harus dari titik awal ke akhir. Jangan dibalik. Titik awal itu titik awal bergerak, akhir itu titik bergerak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah vektor satuan. Tadi kan kita udah ngebahas sumbu X dan Y. Ternyata X ini punya satuan, sama kayak panjang punya satuan meter, cm. Nah, sumbu X ini juga punya satuan. Vektor satuannya itu adalah I. Sementara sumbu Y juga punya satuan sumbu Y itu adalah J. Nah, biasanya nulisnya itu ini ada kayak segitiga di atasnya itu. Cara membacanya gimana nih? Cara membacanya adalah ini dibaca 3I topi ditambah 4I topi. Jadi segitiga yang di atas itu dibacanya topi. Gitu. Nah, di sini kita pengen gambar. Misalnya ada vektor A 3I ditambah 4J. Gimana sih gambarnya? Gambarnya ya kayak gini. Ingat, I itu artinya di X, J itu artinya di Y. Berarti dia adanya di 3 sama 4. Jadi ini vektor A yang oranye. Oranye yang satunya adalah vektor B minus 3I. Artinya minus itu berarti dia ada di sumbu yang negatif. Berarti di sebelah kiri nih. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ini kita hitung kayak A tambah B atau A kurang B? Atau bagaimana cara kita menentukan besar A dan besar B? Untuk menulis besar A dan B itu mirip kayak di pembahasan sebelumnya, jadi kita tulis pakai kurung tegak. Bukan kurung siku, tapi kurung tegak. Nah, kalau misalkan ditanya berapa penjumlahan atau pengurangannya, kalian harus ingat bahwa yang dihitung itu yang sejenis satuannya. Jadi yang kita hitung I dengan I, J dengan J, gitu. A tambah B artinya yang komponen I ditambah dengan komponen I, yang komponen J ditambah dengan komponen J, gitu. Operasi di tengah di sini penghubungnya tetap plus. Jadi 3I ditambah minus 3I habis, 4J ditambah 4J jadinya 8J. Dia positif, artinya berarti ada di sumbu Y positif. Karena J itu satuan Y. Sementara kalau A min B, ini kita operasikan yang sejenis I sama I, operasi di tengah-tengahnya sini minus, tapi penghubungan antara I J nya tetap positif gitu ya. Jadi dan tentang minus ini minus ini minus ini minus itu salah. Jadi yang di minus itu cuma yang sejenis, tapi penghubungan antara I J nya tetap positif. Nah, 3I min 3I min ketemuin jadi plus, jadinya 3I plus 3I hasilnya 6I. Ditambah 4J kurang 4J 0. Nah, kalau 0 nggak usah ditulis. Gitu. Jadi kita punya ini 8J 6I. Terus kalau yang ditanya berapa besar A dan B? Nah, besar A dan B itu hampir sama caranya kayak mencari sisi miring di Pythagoras. Jadi tinggal AI kuadrat ditambah AJ kuadrat. Apa sih artinya AI? Artinya AI adalah vektor A yang ada di komponen I. Kita lihat di sini A-nya kan 3I, berarti dia nilainya 3. Yang di J berarti 4. Ini dihitung, ujung-ujungnya kita akan dapat 5. Begitu pula dengan vektor B. Walaupun dia di sini minus, ketika dikuadratin kan akan positif. Maka ujung-ujungnya pun hasilnya akan sama, nilainya yaitu 5. Seperti itu. Nah, ini ada contoh misalkan kayak gini. Vektor F1 14. Vektor F2 itu 10. Ditaruh di gambar kayak gini. Kita pengen nulis dia dalam bentuk I dan J. Gimana caranya? Ya udah kita lihat F1 itu dia miring. Kalau miring artinya dia punya nilai di I dan di J, punya nilai di X dan di Y. Gimana cara carinya? Ya sama kayak soal sebelumnya. Kita lihat ini F1, ya kan? Ini sudutnya 60 di sini. Nah, sumbu X itu kan adanya di samping 60 kan? Maka untuk mencari X itu kita menggunakan cos. Gitu. Sementara Y itu kan tegak, kita bikin
garis bantu atau garis proyeksinya di sini disimbolkan dengan ini garis putus-putus berwarna biru. Garis putus-putus berwarna biru ini adanya di depan 60. Ini 60 panahnya ke sana di depan, berarti karena di depan berarti kita pakai sin gitu. Nah, terus karena x-nya negatif, maka 14-nya pun bernilai negatif. Ini kita dapat jadinya minus 7n dan 7 akar 3. Kalau kita tulis dalam komponen IJ, karena yang x-nya 7 berarti dia min 7i. Yang y-nya kan 7 akar 3 berarti 7 akar 3j. Jadi yang tadinya F1 itu 14 Newton dengan sudutnya 60 derajat, itu kalau kita tulis dalam komponen IJ jadinya minus 7i ditambah 7 akar 3j. Nah, terus gimana sama F2? Yang nggak usah pusing, F2 itu pas di sumbu X, nempel. Artinya di Y-nya nggak ada. Kalau nggak ada berarti cuma punya nilai di I. Ya udah, F2-nya 10 Newton, ya udah. Kita ubah langsung aja jadi 10i. Selesai deh. Terus gimana kalau yang ditanya resultan? Ingat, kalau resultan itu penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti yang dihitung adalah I dengan I, J-nya sendiri. Kayak gitu. Ini boleh kalian lanjutin sebagai latihan. Nah, ini juga ada latihan. Misalnya ada vektor P, 2i ditambah 4j, I 2i dikurang 2j, R 5i ditambah 5j, S min 3i min 4j. Kalian coba gambar bentuk P itu kayak gimana? Bentuknya gimana? Gambar itu kayak gimana? Gambarnya itu yang kayak gini nih. Misal di sini A 3i 4j, oh panahnya ke sana gitu. Nah, berarti kalau gambar yang ini 2i ditambah 4j gambarnya gimana? Habis selesai gambar, kalian coba latihan hitung hasilnya gimana gitu. Oke, sekarang yang juga biasanya muncul di bab vektor itu adalah gimana caranya kita nyari sudut yang terbentuk dari dua vektor. Nah, buat tahu berapa sudut yang terbentuk di antara dua vektor, ini kita harus kalau kalian nggak hafal nilai tabel tadi atau kemungkinan ada sudut-sudut lain selain sudut istimewa tadi, maka mau tidak mau kita harus menggunakan bantuan kalkulator saintifik. Di sini saya kasih salah satu link kalkulator saintifik online yang bisa digunakan. Tampilannya itu seperti ini. Nah, misal di sini ada vektor A dan B masing-masing 5 dan memiliki resultan 10. Masing-masing 5 berarti A-nya 5, B-nya 5 gitu ya. Yang ditanya tentukan sudut antara vektor A dan B. Ingat, kalau dia dua vektor terus ngebentuk sudut yang kita nggak tahu berapa, kita pakai aturan cos yang di video sebelumnya udah dibahas. Jadi kita harus selesaikan menggunakan aturan cos. Nah, ya udah kita sesuaikan. Kalau sebelumnya F1, F2 yang dipakai karena ini vektornya namanya AB, kita sesuaikan aja. Jadinya di sini rumusnya A sama B gitu. Yang tadinya F1 kuadrat jadi A kuadrat, yang tadinya F2 kuadrat jadi B kuadrat, 2F1 F2 jadi 2AB. Sudut itu terserah sih mau theta atau apa, intinya dia menyatakan sudut. Jadi kita masukin nilainya resultannya 10, A-nya 5, B-nya 5, dan selanjutnya. Kita nggak tahu sudutnya berapa kan? Kalau nggak tahu ya udah biarin aja dalam bentuk alfa kayak gitu. Ini jadinya 10, 5 kuadrat 25, 25 sama 25-nya bisa kita jumlah langsung jadinya 50. Jadinya 50 ditambah 50 cos alfa. Nah, akar dan kuadrat itu merupakan penyakit dalam perhitungan. Kalau akar itu kita harus selesaikan dengan cara kita kuadratin supaya hilang akarnya. Ketika kita kuadratin, yang dikuadratin harus semua ruas kiri dan kanan. 10 dikuadratin jadinya 100. Akar 50 tambah 50 jadinya tinggal akarnya aja hilang gitu ya. Karena akar dikuadratin itu akan menghilangkan akar. Ini berarti 100 sama dengan 50 ditambah 50 cos alfa. 50 cos alfa ini tidak bisa kita hitung langsung karena dia sama juga artinya dengan 50 dikali alfa, 50x. Karena ada variabel cos alfa jadi nggak bisa dihitung. Jadi yang bisa kita hitung adalah 50 yang ini. 50 yang ini kita hitung dengan cara kita pindahkan dia ke 100, ke ruas yang ada 100-nya. Yang tadinya semula positif pindah ke sini jadi minus. Jadinya 100 dikurang 50. Sama dengan sisa yang ini kan, kita tulis aja 50 cos alfa. 100 dikurang 50 itu 50. Ini sama dengan 50 cos alfa.
Berarti cos alfanya berapa? Ya udah 50-nya pindah ke sana. Karena ini 50, ini artinya 50 dikali cos alfa, maka 50 saat pindah ke sini pun dia berubah menjadi pembagian. Kalau tadi karena ini penjumlahan, pindah ke sininya jadi pengurangan. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan kali bagi jumlah tambahnya. Operasi hitung matematikanya harus kalian kuasai. Nah, 50 dibagi 50 itu 1. 1 itu adalah cos alfa. Alfa itu sudut. Berarti logikanya kita tinggal cari aja. Maka alfa adalah sudut yang nilai cosnya 1. Di tabel tadi yang nilai cosnya 1 itu kalau dia 0 derajat. Maka dari sini kita tahu sudutnya yang terbentuk adalah 0 derajat. Kayak gitu. Nah, silahkan kalian coba penyelesaian ini untuk menjawab soal di LKS. Kalau nggak salah di LKS itu ada soal yang kayak gini. Nah, pertanyaannya gimana cara tadi kita menggunakan kalkulator saintifik tadi? Misalnya, tadi kan 0 derajat ya, kita tinggal ketik cos yang min 1 ya, cos yang min 1 dari 1. Nah, jawabannya 0, berarti jawabannya 0 derajat. Atau misalnya, kamu nanti misalkan hitung dapatnya misalkan 0,3, ya udah berarti cos dari 0,3. Nah, jawabannya berapa? Ini. Berarti sudut berapa sudut yang hasilnya 0,3? Ya ini 72,54 derajat gitu. Jadi ini tutorial penggunaannya. Bu, ini berarti bisa dong kalau buat nyari sin dari sudut tertentu bisa. Kita buktiin aja, tadi kan 0,3 itu 72,54. Kita balik sekarang. Kita nyari cos dari 72,54. Tuh. Jawabannya 0,3 kan? Jadi kalau misalkan yang pangkat min 1 ini mengubah dari angka ke sudut, yang nggak pakai pangkat, yang sin cos tangan biasa, itu mengubah dari sudut ke angka. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang dari mana. Kalau angka ke sudut, berarti yang pangkat min 1. Kalau yang sudut ke angka, itu nggak usah yang ada pangkatnya. Oke, sekian video hari ini. Selamat belajar. Semoga sukses saat menyelesaikan soal-soal serupa. Terima kasih.